dua ya. Jadi di sini saya sebut golongan jabatannya 1, ini 2, ini 3, ini 4. Demikian kita bisa lihat bahwa golongan jabatan 1 itu upahnya 3,5 juta, golongan jabatan 4 itu upahnya 7 juta ya. Dari sini kita sudah dapat 2 informasi ya. Menerapkan jumlahnya ini, jumlah golongan jabatan itu tidak ada ketentuan atau rumus tertentu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa menetapkan seperti saya mau bagi 4 golongan jabatan, atau bisa menggunakan trik-trik tertentu atau metode tertentu ya, tergantung dari bagaimana kita pendekatannya. Bapak Ibu sekalian pernah masih ingat nggak TV 7 yang sekarang jadi Trans 7 ya? Dulu TV 7 pada saat awal menyusun struktur skala upahnya itu membagi golongan jabatannya itu menjadi 7 golongan jabatan. Ketika ditanya, oh 7 golongan jabatan, ya karena TV 7 sesederhana itu gitu. Jadi tidak ada ketentuan-ketentuan khusus untuk menetapkan jumlah golongan jabatannya itu. Seperti saya ada beberapa trik. Nah kemudian yang poin faktor tadi menggunakan interval ya. Gitu. Namun demikian ya Bapak Ibu sekalian, pada saat nanti Bapak Ibu sekalian kebetulan belum ada golongan jabatannya sekarang di perusahaan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian akan menemui kendala-kendala yang perlu kita sesuaikan gitu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang sudah punya golongan jabatannya, gunakan aja yang itu gitu, bisa kita pakai gitu. Nanti kalau misalnya kebetulan Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah saya melakukan evaluasi jabatan, kemudian menyusun struktur skala upahnya, kok ada yang nggak seret jumlah golongan jabatan Bapak Ibu sekalian sekarang itu. Misalnya yang punya Bapak Ibu sekarang ini, sekarang ada jumlah golongannya itu 10, itu misalnya, kok nggak seret. Nah itu Bapak Ibu jangan terpaku dengan 10 itu, bisa aja Bapak Ibu sekalian tambah kurangkan, misalnya dari 9 atau dikurang dari 9 atau jadi 11 berapa gitu. Tergantung Bapak Ibu. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian memerlukan usaha lebih lanjut, yaitu menjelaskan kenapa dari 10 itu menjadi 9 atau menjadi 11. Itu aja. Jadi bukan suatu hal yang baku gitu ya. Bapak Ibu sekalian masih ingat ini nggak? Koordinat bidang sumbu X dan Y apa tuh? Itu SMP kali ya? Ingat nggak? Kayaknya masih ingat lah, masih muda-muda. Seperti ini kan ya penentuannya. Yang ini apa? X, yang ini Y. Nah di dalam struktur dan skala upah, Y itu sama dengan upah, X itu sama dengan golongan jabatan, gojang. Tadi kita sudah punya 4 golongan jabatan ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita sudah punya 3,5 juta yang paling kecil, dan paling tingginya 7 juta. Dan 3,5 juta itu adalah milik yang golongan jabatan 1 ya. Kalau kita tarik garis tegak lurus dan horizontal, maka ditemukan 1 titik. Kemudian kita tarik garis yang ini juga, kita akan temukan 1 titik. Nah 2 titik ini yang istilah kenapa metode pakai 2 titik itu. Jadi kalau kita tarik garis lurus, maka ini adalah garis kebijakan apapun banyak
istilahnya ya, jangan lupa. Yang biasa di Pak sebutnya itu isikan menjadi G, K, U, jangan lupa. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, kita tahu ini 3,5 juta untuk golongan jabatan 1, 7 juta untuk golongan jabatan 4. Golongan jabatan 2 gimana nih? Berarti ini adalah Y2 ya. Ini adalah Y3. Ini berapa? Bagaimana cara mendapatkannya ini? Kita memanfaatkan garis kebijakan upah ini, di mana dalam dalam koordinat bidang X dan Y ini, garis lurus ini mempunyai persamaan yang disebut Y sama dengan A plus BX. A-nya adalah titik potong garis kebijakan upah dengan sumbu Y, ya. Ini A. Sedangkan B adalah sudut yang dibentuk garis sumbu X dengan garis kebijakan upah di B. Ini disebutnya slope. Ini disebutnya intercept. Nah, dipotong. Bagaimana cara ngitungnya? Cara mendapatkan Y2-nya? Kita masukkan angka-angka yang kita ketahui ke persamaan garisnya seperti berikut. Bapak Ibu sekalian, kelihatan yang sebelah sana. Jadi yang kelihatan kayaknya di tengah aja ya. Agak kesulitan memang saya tadi coba memikirkan ya supaya masuk ke layar itu ya, ternyata kendala teknisnya banyak gitu, sehingga ya mau tidak mau Bapak yang sebelah kiri atau sebelah kanan itu hanya bisa membayangkan dari ucapan saya aja. Mudah-mudahan terikuti gitu, tapi nanti ya saya akan di layar bisa kita lihat bersama ya. Ya supaya jelas aja, jadi saya pakai hitung-hitungan manual. Y4 sama dengan A tambah B kali X4 dikurangkan Y1 sama dengan A plus B X1, sehingga kalau dimasukkan angkanya Y4 adalah 7 juta, A-nya kita belum tahu, B-nya kita belum tahu, X4-nya berapa? X4 ya 4 lah, kan golongan jabatannya 4 tadi. X4 ini 3,5 sama dengan A plus B1 ya. Dengan demikian kita kurangkan ini jadi berapa? 4 juta ya. A-nya habis, B-nya B3, sehingga B sama dengan 4 juta dibagi 3 sama dengan 1,33 ya. 1.333.000 gitu ya. Sehingga dengan demikian kalau kita masukkan B-nya ke sini jadi 3,5 sama dengan A-nya belum tahu, B-nya 1,33 juta dikali 1, sehingga A sama dengan 3,5 juta dikurang 1.333 berapa nih? 2 berapa? 2 ya? Enggak, 3 ya? 2 ini 1 ini 673 ya? Betul nggak? Biasanya sekarang kalau hitung-hitungan itu langsung HP. Berapa? Ada yang bisa bantu saya? Betul nggak tuh? 2117. Betul ya? Oke.
Oke, jadi A-nya 2167. Dengan kalau kita sudah tahu A sama B-nya, ya kita bisa masukkan Y2 sama dengan A plus BX2. Jadi artinya berapa? Y2 nya kita nggak tahu, A nya 2167, B nya adalah 1333 dikali 2, berapa tuh Pak? 3,5, 4 berapa? 48. Ini kan 26 ya, 48 ya. 33. Jawab ya. Ya, tiganya berapa coba? Dihitung Pak. Ada yang bisa bantu ya, 3 berapa? 2167 ditambah 133 dikali 3 berapa tuh? Enam satu enam enam. Nah, udah ketahuan jadinya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan, A-nya itu positif ya. Jadi kalau titik potongnya ini di atas 0 ini, artinya A-nya itu positif. Kalau titik potongnya itu di bawah 0, berarti negatif angkanya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menghitung seperti ini menghasilkan negatif, ya A-nya artinya titik potong Bapak garis kebijakan upah dengan sumbu Y-nya itu di bawah 0 ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Itu yang dimaksud dengan dua titik. Bagaimana menghitung dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian ya. Y2 tadi berapa? 4833. Y3 61 berapa tadi? 6166 ya, 6166. Nah, berarti kan seperti tadi saya sempat singgung ya, bahwa garis kebijakan upah itu selalu memotong titik-titik yang midpoint itu upah tengah. Masih ingat kan itu? Dengan kata lain, dari struktur dan skala upah, kalau saya buat tabel struktur dan skala upah, ini kan Gojek, ini upah terkecil ya. Ini upah tengah, ini upah terbesar, atau di istilahnya yang populer itu Gojek minimum, midpoint, sama upah maksimum. Kalau kita lihat, kita asumsikan bahwa Y ini merupakan titik-titik yang ada di garis upah tengah ya, upah tengah dari garis kebijakan upah. Dengan kata lain, bahwa upah tengahnya kita sudah tahu. Gojeknya sudah tahu 1, 2, 3, 4 ya. Upah tengahnya tadi 3,5. Ini golongan 2 nya tadi berapa? Lupa lagi, 4833 ya. 4833, kemudian 3-nya 6166, yang 4-nya 7 juta.
Dan setengah jalan kita tahu nih struktur skala upahnya. Tinggal kita menghitung ini sama ini. Bagaimana caranya? Dan kita lihat sama-sama di layar ya. Nah, jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, menyiapkan daftar seperti ini. Ya, daftar seperti ini kan nama, jabatan, sama upah pasti Bapak Ibu sekalian punya kan. Jadi yang ini kan sudah ada Bapak Ibu sekalian. Kemudian urutan ininya dari terkecil sampai yang terkecil, yang termudah sampai yang tersulit ya, atau sebaliknya. Nah, ini kebetulan sudah diurutkan. Jadi proses proses dari ranking sederhananya sudah dilakukan nih. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai daftarnya, Bapak Ibu sekalian langsung ranking sederhana daftar tersebut. Ya. Seperti ini misalnya nih. Ini kalau Bapak Ibu sekalian lihat jumlahnya kan 31. Kalau kita lihat jabatannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi ada 24 jabatan. Jumlah karyawan yang 31 tapi jumlah jabatannya 24. Nah, 24 jabatan itu yang dilakukan seperti ini ranking sederhana. Itu kan Bapak Ibu sekalian sudah bisa lakukan sebetulnya. Oke? Langkah berikutnya sudah dilakukan ya, langkah 2-nya tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian kalau bisa juga ya paling mudah lah diurutkan ininya. Setelah urutkan ini, kita urutkan ininya, upahnya. Ya. Oke, langkah berikutnya adalah menetapkan upah terkecil terbesarnya. Ini sama ininya, 3,5 juta sama 7 jutanya. Di dalam data seperti itu ya mudah saja diketahui, itu udah pasti Bapak Ibu sekalian bisa melakukannya. Langkah berikutnya adalah tentukan jumlah golongan jabatannya. Seperti tadi saya bilangin, mau seperti TV 7, gara-garanya 7 ya. Kalau nama perusahaan Bapak Ibu sekalian nama perusahaannya 9 naga, ya udah 9 gitu ya. Gitu ya. Bisa ditentukan atau dengan cara yang lain. Tadi saya sudah menemukan dengan cara ambil dari angka 4 dari mana saja. Ini ada cara yang berikutnya, yaitu dengan mengelompokkan jabatan-jabatan itu menjadi kelompok seperti ini, yang kira-kira kurang lebih pekerjaannya hampir sama, tugas tanggung jawabnya itu setara. Tadi kan ini interview sama eksekutif, senior sekretaris sama kasir sekretaris, saya kelompokkan seperti itu. Nah, di dalam jabatan seperti daftar jabatan seperti ini bisa saya lihat ya bahwa office boy dengan satpam apakah satu kelompok atau tidak. Nah, saya nggak tahu tuh, kurang tahu lah, karena kan kebetulan juga uraian jabatannya saya nggak punya. Nah, ada satu yang bisa kita perhatikan nih. Kalau saya lihat 2.200.000 yang office boy, 2516 yang satpam, jadi ada perbedaan 300 untuk level di situ, kayaknya besar juga gitu, 300 perbedaan.
Tinggal keputusan saya menjadi satu atau tidak. Nah, saya putuskan, saya bedain aja golongan jabatannya, sehingga dengan kata lain saya akan menetapkan office boy satu kelompok pada kelompok lain. Berikutnya satpam dan supir, bedanya 100.000 tuh, kurang lebih samalah ini. Jadi saya kelompokkan jadi satu, termasuk sampai staf administrasi minimarket, karena jabatannya upahnya juga kurang lebih hampir sama. Kelompok berikutnya adalah yang kebetulan upahnya sama, saya kelompokkan. Kemudian yang berikutnya dari staf IT, saya kelompokkan sampai asisten minimarket, karena perbedaannya untuk yang level 3.200.000 itu kan tidak terlalu besar, dan nyampe pada 300.000. Jadi saya kelompokkan tuh. Para supervisor saya kelompokkan sendiri, para kepala saya kelompokkan sendiri, sisanya general manager. Dengan kata lain, kita sudah mempunyai 7 golongan jabatan. Jadi bukan bukan suatu yang punya menetapkan jumlah golongan jabatan boleh diambil duluan, jumlahnya berapa baru dibagikan, atau kita mengelompokkan seperti ini, mana yang kira-kira Bapak lebih nyaman gitu ya. Setelah kita berarti kan kita sudah punya dua informasi itu, yaitu jumlah golongan jabatannya, kemudian yang paling rendah sama yang paling tingginya sudah ada ya. Kita lakukan seperti ini. Yang seperti ini. Buat tabelnya dulu, tabelnya dulu. Oke. Kemudian juga buat rentangnya. Ya, jadi kita untuk menetapkan tadi ininya nih, lebarnya ya, kalau di sini itu kan ininya. Yang satu nih nah, yang ini rentangnya ini ditetapkan itu rentang lebar minimumnya berapa, maksimum berapa berdasarkan titik poin ini. Dan tentunya harus selain minimum selain poin ini yang diperlukan lagi adalah rentangnya, kelebaran ininya. Rentang itu kan lebar ininya. Ada di sini. Ini rentang atau spread istilahnya tadi itu. Tulisan saya ada semoga dimengerti. Nah, untuk menetapkan rentang itu ada dua aturan yang tidak tertulis, disebutnya rule of thumb. Yang pertama ya adalah bahwa di dalam suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi ya, jabatan-jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut bisa diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah manajerial, yang kedua adalah supervisory, yang ketiga adalah staff. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan bingung dengan kata-kata staff ini dengan staff tadi, staff administrasi minimarket itu. Bukan itu. Kalau staff di sana adalah jabatan, ya, nama jabatan. Kalau yang staff di sini ada klasifikasi jabatan. Hanya istilahnya rada-rada mirip itu. Sebetulnya saya juga agak kurang cocok ya kalau mengasih nama jabatan itu staff. Terlalu general. Itu terlalu general. Anyway, kita lanjutkan dulu lah dengan ini. Itu langkah yang rule of thumb keduanya jadi dibagi manajerial, supervisory sama staff. Apa perbedaannya manajerial, supervisory sama staff? Staff dulu. Staff itu ciri-cirinya itu adalah
jabatan-jabatan tersebut tanggung jawabnya itu terhadap pekerjaannya dia sendiri, gitu. Dan kata lain bahwa dia tidak harus mempertanggungjawabkan pekerjaan orang lain. Jadi pekerjaannya dia sendiri itu, jabatan tersebut kalau mempunyai ciri-ciri seperti itu, maka klasifikasinya adalah staff. Yang supervisory, ya, ciri-cirinya itu adalah selain dia bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dia sendiri, dia juga bertanggung jawab terhadap pekerjaannya jabatan lain, yaitu yang anak buahnya. Betul nggak? Jadi itu adalah ciri-ciri supervisory. Kalau yang manajerial apa? Yang manajerial itu sama dengan supervisory, hanya bedanya adalah ditambahin bahwa dia juga bertanggung jawab terhadap anggaran. Ya, manajerial jabatan-jabatan seperti kepala bagian gitu ya. Kepala bagian SDM pasti kan punya bagian. Bagian itu kan ada operating cost-nya, ada biaya operasionalnya. Nah, biaya operasional itu kan biasanya kan dianggarkan dulu tuh sebelum berjalan tuh, setiap tahun diberikan. Nah, penanggung jawabnya anggaran tersebut kalau dipegang oleh satu jabatan, maka jabatan tersebut adalah masuk klasifikasi manajerial. Jangan waktu bank mulai booming, Bapak Ibu sekalian ya, kan Bapak Ibu sekalian mungkin masih ingat Citibank ya, yang pertama-tama tuh Citibank itu begitu masuk ke Indonesia merekrut karyawan perusahaan lainnya, terutama perusahaan yang multinasional ya, direkrut sama dia dan diberi jabatan Vice President. Vice President, bayangan Bapak Ibu sekalian kan pastinya jabatannya tinggi ya, artinya anak buahnya juga banyak gitu. Nah, di bank seperti itu, contoh Vice President itu sebetulnya dia tidak punya anak buah dan tidak dia pegang anggaran. Dia hanya bertanggung jawab terhadap account tertentu di bank itu. Nah, walaupun judulnya Vice President, kenapa Pak judulnya tuh Vice President itu tinggi banget? Karena bank itu ingin menghargai kliennya, bahwa kliennya itu didatangi oleh didatangi oleh seorang yang jabatannya Vice President, kartu namanya Vice President. Nah, tapi kalau diklasifikasikan ketiga klasifikasi tadi, itu masuknya staff. Karena dia tidak punya anak buah, dia hanya bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri, dia sendiri aja. Gitu ya. Jadi jangan jangan terpengaruh oleh nama jabatannya. Yang perlu kita perhatikan adalah pekerjaannya. Ya. Nah, itu untuk manajerial, supervisory dan staff ya. Jadi rule of thumb yang pertama. Yang kedua adalah masing-masing klasifikasi itu diberi rentang tertentu. Ya, jadi staff itu 20% sampai 50%. Ini ya. Nih, bahwa ini adalah klasifikasinya staff 20% sampai dengan 50%. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menyusun struktur skala upah untuk jabatan-jabatan yang masuk klasifikasinya staff, ambil aja angka 20% sampai dengan di antara inilah. Misalnya ambil 40%. Boleh 20%, boleh 40%, boleh 50%. Demikian juga dengan supervisory diberi 50 sampai dengan 80%. Jangan bingung dengan angka ini, hanya untuk membantu Bapak Ibu sekalian aja pada saat pertama kali menyusun struktur dan skala upah. Jadi ya sudah kita ambil itu. Jadi jangan bingung kalau si staff berapa persen ya rentangnya. Nah, diberi aturan main ini untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Dengan manajerial kemudian ya 90% atau lebih. Nah,
nanti kita akan latihan kan ya. Itu dua aturan main yang dipakai dalam menetapkan rentang, dalam menetapkan ini. Kita ambil 40%, 70%, 100%. Dan kalau kita nanti latihan ya, kita akan menggunakan rentangnya untuk start 40%, supervisory 70%, manajerial 90%, itu 100%. Oke, jelas sampai sini ya. Dari mana datangnya angka-angka ini, nanti kadang-kadang suka ada yang lupa dari datanya dari mana tuh. Kita menetapkan waktu menyusun struktur skala 4 kita tuh, ada data 40, 70, dan 100. Jadi datangnya dari sini ya. Bahwa ini adalah datang dari aturan yang tidak tertulis ya, rule of thumb, di mana kita menetapkan rentangnya. Berikutnya adalah, nah, kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, dari jabatan ini, dari 24 jabatan ini ya, yang ada di sini, kelompok-kelompokan ini, yang masuk kelompok staff mana aja? Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian berapa? 4, 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4 kelihatan ciri-cirinya itu adalah ciri-ciri jabatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya dia sendiri aja. Sedangkan yang 5 jelas-jelas dan judulnya supervisor ya, masuk kita advokat supervisory. Walaupun kita nggak tahu gitu, kita asumsikan aja. Kita nggak tahu persis apa proyek jabatannya masing-masing, kita nggak punya. Demikian juga kepalanya. Kalau kepala kita asumsikan bahwa itu dia masuk manajerial, jadi bertanggung jawab terhadap anggarannya. Ya, apalagi yang general manager. Jadi kalau kita lihat 1 sampai 4 adalah staff ya, dengan rentang yang kita tadi tetapkan 40% ya. Kemudian 5 itu golongan jabatan 5 itu supervisory yang kita tetapkan tadi rentangnya 70%, dan sisanya 6 sama 7 itu adalah 100%. Ya ini nih. Sehingga didapat seperti ini ya. 1 sampai 4 40%, golongan jabatannya 5 70%, 6 7 100%. Jadi kita sudah mempunyai informasi pertama adalah upah tengah yang terendah sama tertingginya, kemudian golongan jabatannya 7 ya, kemudian rentangnya adalah 40% untuk 1 sampai 4, 70% untuk 5, 6 7 100%. Nah, kita tinggal menghitung ini. Ya sama dengan yang ini, sama dengan ini. Karena kita kan sudah punya nih titik pertama ini, titik kedua ini, kita tarik garis lurus. Tadi garis lurus ya, nah garis lurus mempunyai persamaan garis ya, sama A plus B, sudah bisa kita hitung ini. Jadi kita lihat langsung. Ini tadi gambarnya ini ya, yang tadi itu. Nah ini perhitungannya sama seperti ini. Dapat kita cari dulu B-nya, kemudian habis ketemu B-nya kita dapatkan A-nya. Setelah B dan A kita dapat, kita bisa menghitung untuk golongan jabatan 2-nya. Kita dapat Y2 sama segini. Dihitung selanjutnya seperti ini untuk Y3, Y4, Y5, Y6, kita sudah bisa mendapatkan upah tengah untuk struktur skala upah kita. Oke, sudah bisa kebayang Bapak Ibu sekalian? Ya. Kalau ada yang merasa Bapak Ibu sekalian kurang jelas, tolong di ini ya, tolong katakan supaya
kita bisa ulang gitu. Karena nanti penting ya untuk Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu sekalian menyusun struktur skala upah. Oke, nah tinggal kita menghitung upah terkecil dan upah terbesarnya. Di dalam struktur skala upah itu kita diberikan bantuan juga, yaitu yang namanya tabel rumus skala upah. Jadi skala upah itu mempunyai 4 komponen. Yang dimaksud dengan skala upah itu kan upah terkecil atau minimum, midpoint, dan maksimum. Ini adalah skala, masih ingat kan tadi? Ini skalanya ya, ini strukturnya. Nah skala ini, nah ada komponen lain satu lagi, yaitu yang disebut rentang. Nah rentang walaupun tidak dicantumkan di dalam tabel struktur dan skala upah, tapi merupakan komponen dari skala upah. Jadi skala upah mempunyai 4 komponen: rentang, minimum, midpoint, maksimum. Nah, untuk menghitung salah satu komponen dari skala upah, ya kita harus tahu dulu 2 komponen yang lainnya. Di dalam tabel ini yang kita sudah tahu komponennya itu adalah komponen apa? Apa Bu? Golongan jabatan kan struktur. Tadi 4 komponen itu kan ada rentang, minimum, midpoint, dan maksimum. Dan yang kita sudah tahu datanya skala upah itu, kita sudah tahu 2 komponen dari skala upah. Komponen apa saja? Rentang sama midpoint. 2 itu. Jadi kita bisa menghitung upah terkecil dan upah terbesar menggunakan tabel rumus ini. Ini adalah upah terkecil, upah terbesar, rentang atau spread ya, upah tengah atau midpoint. Tapi rumus yang mana? Rumus yang di baris 1, baris kedua, ketiga, keempat, atau kelima, atau 6. Coba Bapak bisa perhatikan. Berapa? 6 ya. Karena apa? Karena kan rentang sudah diketahui, midpoint sudah diketahui, sehingga untuk menghitung upah terkecil itu dengan menggunakan rumus ini. 2 kali mid dibagi spread plus 2. Upah terbesarnya 2 kali mid kali spread plus 1 dibagi spread plus 2. Nah tinggal ini aja dihitung, masukin ke angka-angka yang seperti ini nih. 2 kali mid dibagi spread plus 2, 2 kali mid dikali spread plus 1 dibagi spread plus 2. Masukin angka-angka yang kita tahu, upah tengah sudah kita tahu. Rentangnya untuk golongan jabatan 1 tadi kan 40%, 1 sampai 4 40%. Ditambah 2 sehingga didapat angka segini. Upah terbesarnya rentangnya udah kita tahu. Upah tengahnya udah kita tahu, rentangnya udah kita tahu. Masukin ke angka-angka ini tinggal berjadi. Oke, tinggal hitung-hitungnya seperti itu. Nah dengan demikian kita bisa menghitung struktur dan skala upah keseluruhan. Udah jadi struktur skala upahnya. Mudah kan? Kira-kira ada kesulitan nggak? Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak bisa menghitung secara manual, ngikutin ini aja jadi. Ya, sudah hanya tinggal ganti angka-angka yang punya Bapak Ibu sekalian aja. Bedanya kan di situ ya. Salah satunya golongan jabatannya, upah terendah, upah terkecilnya yang berbeda kan. Yang lainnya ikutin ini aja jadi itu. Selesai struktur skala upahnya. Cuma struktur skala upah itu kan perlu diperiksa tuh. Apakah upah pokok karyawan itu ada dalam skalanya atau enggak?
Nah, untuk memudahkan kita buat struktur skala upah itu menggunakan Excel. Kebanyakan data-data karyawan Bapak Ibu sekalian juga ada di Excel atau bisa dikonversikan di Excel, betul nggak? Banyak keuntungannya. Jadi kita juga gunakan membuat struktur skala upahnya di Excel. Itu supaya nanti main-main dengan data Bapak Ibu sekalian juga akan lebih mudah. Tahun depan kalau sudah jadi struktur skala upah sekarang ya, wah udah masuk. Tahun depan kita tinggal lihat aja lagi kenaikan yang kita ubah apa, upah pokoknya berubah kan, upah pokoknya ganti aja upah pokok yang tahun depan itu dengan yang lama itu dengan yang tahun depan. Lihat kan struktur skala upah masih dalam skalanya ya, udah otomatis kayak gitu sendiri, tinggal dipelototin aja. Selesai. Nah kalau ternyata dilihat, oh ternyata red sama green cycle-nya itu banyak sekali, berarti struktur skala upahnya kita harus perbaiki. Memperbaikinya ada beberapa cara. Yang pertama kita buat secara linier. Linier itu apa? Garis lurus yang kita lakukan. Menghitung upah tengah menggunakan Y sama dengan A plus DX itu adalah menggunakan garis lurus tadi yang di dua titik disambung itu linier. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu sekalian sekarang menghitungnya seperti ini, ya, artinya Bapak Ibu sekalian sudah melakukan ini linier. Nah kalau ternyata Bapak Ibu sekalian linier itu red green-nya itu banyak, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan dengan menggunakan eksponensial. Kalau kita menggunakan eksponensial dengan manual seperti ini, repot kan? Wah, kalau data Ibu sekalian cuma 30 mungkin masih mending. Data ada yang karyawannya lebih dari 500 ya? Ada. Nah coba bayangin aja, jangankan 500, 100 aja udah kesulitan. Bukan sulit sebetulnya, time consumingnya aja ya. Tetap dengan Excel ya, mengubah linear ke eksponensial. Jadi struktur skala upah yang dibuat menggunakan linear dengan mengubah menjadi eksponensial, itu hanya tinggal mengganti. Kalau linear ada fungsi Excel yang namanya trend ya, TRND. Kemudian kalau eksponensial namanya itu GROWTH, growth. Tinggal ganti aja kata trend dengan growth, selesai. Itu dampaknya apa perbedaannya? Nanti kita sama-sama. Kayaknya kalau malam ini nggak cukup ya, mungkin besok pagi kita akan lihatin ya sama-sama. Nah hanya perbedaannya apa Bapak Ibu sekalian, lihat nggak diagram tabel struktur skala upah yang pertama, kelihatan agak melengkung kan, tidak lurus. Nah yang ini, kalau Bapak Ibu sekalian tarik garis tengahnya untuk yang ini di sini, saya kelihatan melengkung kan? Nah itulah eksponensial akan menghasilkan seperti ini kalau eksponensial. Yang ketiga ya, adjust ya, titik-titiknya. Yang dimaksud dengan titik-titik itu adalah ini. Titik yang pertama sama kedua nih, dikawalkan, dinaikkan atau diturunkan. Bisa salah satu, bisa dua-duanya. Lakukan aja seperti itu. Mengubah ini naik turunkan apa? Gimana sih caranya?
tinggal ngubah ini 3,5 juta dan 7 juta. Kalau mau diturunkan jadi 3 juta dikurangi, kalau dinaikkan jadi 4 juta misalnya dinaikin. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, kalau dihitung manual kan ngulang lagi hitungnya. Tapi kalau di Excel itu hanya tinggal ganti angka itu aja gitu. Itu salah satunya yang keuntungannya lain. Yang keempat, rentangnya, adjust rentangnya. Salah satu tadi yang 40%, ganti aja 40% itu jadi 50, jadi 60. Kalau ternyata ada yang red sama green cycle. Red dan green cycle itu kan di sini kan, di sini ya, yang lebih jelas. Di sini kan ini green, ini red. Nah, ini kan minimumnya, ini maksimumnya. Kalau minimum maksimum itu rentangnya di adjust, yang tadinya 40% jadi 60% misalnya. Tentunya ini jadi melebar kan, ini ke bawah kan. Ya. Jadi begitu kan. Nah, itu salah satu mana aja yang bisa Bapak Ibu sekalian. Tapi usahakan ngikutin 1, 2, 3, 4. Yang satu kan sudah pasti lakukan. 2, lakukan lagi kan misalnya kalau itu. Kalau berikutnya tadi rentang dulu baru titiknya. Mana yang kira-kira yang lebih efektif menyelesaikan solusi red and green cycle. Nah, yang saya bicarakan ini, saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian tidak ada di Permenaker nomor 1 tahun 2017. Jadi andalannya adalah slide-nya Bapak Ibu sekalian dan omongan saya sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ya sempat atau lupa lagi, ya harus tanya saya lagi gitu. Ya. Apa lagi ya? Ya sudah kita lakukan coba ya. Kita menggunakan Excel. Bapak Ibu sekalian kan sudah download materi saya kan dari, sudah belum? Ada yang belum? Sudah, coba buka ya Excel yang namanya latihan susu contoh dan judulnya tuh. Nah, yang ini latihan susu dan PBB contoh. Dapat Bapak sekalian? Coba dibuka ya, kita sama-sama membuat suatu skala upah ya, yang seperti tadi ya, tapi di Excel. Nah, ini juga Bapak sekalian perlu mengikutinya ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa langsung praktek di kantornya. Nah, kalau sudah terbuka Bapak Ibu sekalian, ada di data contoh 3 ya, harusnya kita mulai dengan data contoh 2. Nah, seperti ini. Oke, Bapak Ibu sekalian sudah siap? Kita sama-sama ya. Nah, sebelum mulai ya, karena kita menggunakan komputer berbeda, kemudian versi Excel yang berbeda, sehingga ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah versinya. Versi Excel yang saya pakai itu adalah yang 365 ya. Saya nggak tahu versi Excel Bapak Ibu sekalian berapa gitu. Jadi mungkin posisi menunya itu berbeda saja ya. Kedua ya, setting Excelnya.
setting Excel di tempat Bapak Ibu sekalian ya, mungkin juga berbeda dengan saya. Contohnya ya, ini saya membuat rumus di upah terkecil nih M4 dan saya sama dengan min atau SAM yang umum lah, SAM. Nah, Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, di sini di bawahnya itu kan muncul seperti ini, keluar kan? Yang di bawahnya ini saya sebutnya itu sinteks. Nah, Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, di sana SAM kurung muka number 1 kalau di saya titik koma. Perhatikan tempat Bapak Ibu sekalian titik koma apa koma? Titik koma. Ada yang koma nggak? Ada ya. Nah, kalau saya menulis rumusnya titik nyebutnya tuh titik koma, ibu nulisnya koma ya, jangan titik koma karena akan berbeda gitu. Oke? Coba Bapak Ibu sekalian tulis sama dengan SAM kurung muka akar keluar ini. Number 1, terus sebelahnya number 1 itu apa Bu? Titik koma. Titik koma, berarti kalau saya ngomong titik koma, tulisnya titik koma juga. Ada soalnya yang settingan itu koma. Koma jadi lain gitu ya, jadi lain. Terus saya yang berikutnya itu adalah soal komputernya. Ada yang pakai Apple, MacBook. Saya kurang paham ya digunakan MacBooknya. Jadi kalau ada kesulitan di MacBook, paling saya akan coba bantu, tapi belum tentu menyelesaikan permasalahannya karena saya menggunakannya adalah yang Windows. Ya. Dan ada hal yang satu lagi nih, Bapak Ibu sekalian, di Excel familiar dengan mengunci nggak? Nah, mengunci itu biasanya menggunakan apa? F4, tapi ada beberapa komputer yang harus 2 tombol, Fn, F4. Nah, coba Bapak Ibu sekalian, nanti kalau saya bilang kunci tekan F4, kalau tidak muncul tanda dolar-dolarnya, itu berarti Bapak Ibu sekalian mungkin harus 2 tombol, Fn, F4. Fn itu tombol Fn itu di sebelah kiri bawah, ada Fn. Jadi tekan Fn, kemudian sama-sama tekan F4 ya, 2 tombol ya. Nah, itu aja yang perlu saya sampaikan dulu ya. Oke, coba kita mulai, kita cari yang diketahuinya dulu ya. Yang diketahuinya itu adalah yang ini. Yang ini nih, yang diketahui di bawah ini, dua-dua. Jadi sama seperti tadi, kalau yang saya di 3,5 juta ya, diambil dari daftar. Nah, kalau yang dari daftar yang sebelah kiri ini, daftar sebelah kiri ini persis dengan daftar karyawan yang tadi ada di layar. Jadi saya ambil yang paling kecilnya 2.220.000, jadi saya tulis sama dengan D4. Coba Bapak Ibu sekalian tulis sama dengan D4 di upah terkecil. Seperti itu. Dapat? Tinggal tulis. Oke. Yang terbesarnya kita lihat ke bawah di D34. Tulis saja sama dengan D34 situ. Dapat 11 juta. Gojeknya. Nah, kita akan lakukan sama dengan yang tadi di layar ya, yang ini karena datanya juga sama. Nah, yang ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita tulis ya bahwa 1 sampai office boy sampai asisten minimarket
itu golongan jabatannya 1 sampai 4 seperti ini persis. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian tulis untuk yang sama ya golongan jabatannya. Office boy 1, satpam itu 2 sampai staf administrasi ya. Kemudian supir sampai staf logistik ya, saya lupa. Kasir sampai staf umum, sorry. Kasir sampai staf umum itu 3. Staf IT sampai asisten 4. Saya ada sedikit tip yang terkait dengan penulisan jabatan ya. Bapak Ibu sekalian, yang baiknya menulis jabatan itu lengkap seperti ini. Staf administrasi pembelian. Staf itu adalah menunjukkan pekerjaannya dia di organisasi itu ada di layer berapa. Yang tadi supervisory atau staff atau manajerial. Kemudian administrasi pembelian. Jadi itu menjelaskan bahwa staf ini pekerjaannya itu adalah administrasi pembelian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menulis jabatan staf administrasi, ada nggak jabatan di tempat Bapak Ibu sekalian staf administrasi? Kalau ada, ya setiap bagian harus ditambahin, jangan hanya samain aja di finance disebutnya staf administrasi. Kemudian di logistik namanya staf administrasi. Memang pekerjaannya semuanya administrasi, tapi tambahkan yang di finance staf administrasi finance atau keuangan ya. Kalau di logistik ya staf administrasi logistik. Karena kalau lengkap itu di evaluasi jabatan sudah terlihat pekerjaannya itu berbeda. Nah mungkin sama kan? Ngurusin keuangan, administrasi keuangan dan ngurusin administrasi logistik kan berbeda. Nah itu perlu dibedakan, ya, dilengkapin. Dan kemudian juga penulisannya yang disingkat, untuk terutama untuk nama-nama atau title jabatan-jabatan yang tidak umum. Misalnya HR Bapak Ibu sekalian kan sudah tahu, mungkin semua pegawai tahu HR singkatan apa. IT, semua orang tahu IT itu singkatan apa. Kalau HRD singkatan apa? HR Development, ada yang ngomong HR Departemen. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian mengatakan dia bekerja mengurusin bagian kompensasi misalnya, menyebutnya itu, wah saya kerja di mana, di HRD. Nah orang berpikir HRD Development. Seperti barusan Bapak Ibu sekalian, benar nggak orang yang bekerja di kompensasi ngakunya HRD Development? Berbeda kan? Development jelas-jelas tidak mengurusi kompensasi kan? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian hati-hati dalam menuliskan jabatan yang tidak umum diketahui atau singkatan yang tidak umum diketahui oleh Bapak. Penting sekali di evaluasi jabatan itu kita langsung tahu. Oke, gitu ya. Kita lanjut ya. Supervisor 5, kepala 6, jajaran badan 7. Dengan kata lain, kita bisa menuliskan yang diketahuinya itu gojab yang terkecilnya adalah 1 ya. Yang terbesarnya berapa? 7. Oke. Nah, ini tabel rentangnya. Yang rentangnya kita sudah tahu, yang untuk staff berapa? 40% ya. Supervisornya berapa? 70%. Manajerialnya 100%. Oke, gojabnya itu untuk staff tadi kita tahu ya, dari daftar tadi 1 sampai dengan 4 adalah 40%, 70% 5, 106 sampai dengan 7, gitu kan? Nah, jadi kita bisa nulis seperti ini di tabelnya. Sekarang di tabel struktur skala upahnya nih,
Ya, dimana upah tengahnya itu Goljab, itu Goljab 1 nih. Goljabnya kita tulis dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian upah tengahnya untuk golongan jabatan 1 kita tahu berapa? Tadi seperti yang tadi di sana di Richard, ini adalah sebenarnya upah kecil nih. Ya, nggak titik pertama. Jadi saya tulis di sini sama dengan M4. Sedangkan titik keduanya yaitu yang Goljab 7 sama dengan M4. Sehingga kita dapat seperti ini. Oke, tidak dapat Bapak Ibu sekalian? Belum? Bisa diulangi Pak? Yang mana? Mulai dari rentang itu Pak. Yang ini, rentang ini? Iya. Rentang ini 40%-nya kita dapat dari ini Bu, dari slide kita nih. Yang kita kan tadi sudah menetapkan nih. Nih yang ini nih. Dari staff yang dari 20% sampai 50% kita ambil 40%-nya. Yang supervisory kita ambil 70%-nya, yang manajerialnya 100%. Jadi yang ini saya pindahin ke Excel tadi. Ditambah golongan jabatannya, karena staff kan mulai dari dari office boy sampai asisten minimarket. Tulisnya Goljabnya 1 sampai dengan 4 yang ini nih Bu. Sampai dengan 4 Bu gitu. Nah yang ini nih. Oke. Nah sampai sini SD. Mungkin sampai dengan dulu sampai dengan. Nah, upah tengahnya sudah ketahuan dapat dari mana ya Bu ya? Iya. Oke. Ininya saya sengaja nggak manual nulisnya ya, pakai sama dengan itu supaya Bapak Ibu sekalian kalau nanti di kantor tuh ke trace back gitu. Oh ini datangnya dari mana? Ini datangnya dari mana gitu. Lebih mudah ya. Oke, sudah Bapak Ibu sekalian. Kita masukin rentangnya ya, 1 sampai golongan jabatan 1 sampai dengan 4 itu adalah 40%. Saya tulis di sini 40%. Ini 70%. Ini 100%. Nah, jadi kita tahu ya dari tabel yang diketahui rentang ini datangnya dari mana, kita lihat dari sini, ya kan? Jadi kita tahu nih. Oke, sudah Bapak Ibu sekalian? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kita sekarang akan menghitung upah tengah dari golongan jabatan 2 nih. Upah tengahnya, yaitu yang Y2 tadi di sini. Y2 itu menggunakan persamaan garis lurus yang namanya Y sama dengan A plus BX tadi. Nah, di dalam Excel tadi saya sudah berikan bahwa untuk menghitung persamaan garis lurus Y sama dengan A plus BX itu menggunakan fungsi yang namanya trend. Tadi ada yang trend, itu ada linear. Jadi saya tulis seperti ini, Bapak Ibu sekalian ya. Silakan tempatkan cursornya di S berapa? S5. Nah, kalau sudah di S5 cursornya ya, Bapak Ibu sekalian klik ini nih. Fx nih yang ada di sini nih. Fx, klik Fx nih. Klik. Nah, ada keluar window, saya sebut window nih yang gini nih. Window yang seperti ini. Nah, yang trend itu yang saya sudah ketemu langsung nih, karena saya sudah sering menggunakan trend. Saya sudah ketemu langsung, Bapak Ibu sekalian pasti nggak ada kan? Nggak ada.
Nah di ini nih, di kotak yang pertama nih, di search for function, Bapak Ibu sekalian tulis saja TRND. Jadi diketik manual gitu ya? Manual, ketik manual. TRND di sini, kemudian klik go, dia nyari dia. Oh, tren. Tren. Oh ya Pak, klik oke. Nah, ketemu seperti itu. Di sini Bu, di yang di kotak pertama nih. Sih, yang 2.200.000 itu yang di atas apa Pak? Yang 2.200.000. Iya. Di bawahnya Bu, yang di bawahnya jadi gini, saya ulang ya. Yang atas itu dapatnya dari mana? Nah ini sama dengan M4, sama dengan M4. Kok tengah? Kan tadi kita di titik pertamanya itu kita, Iya. dan dari titik pertama itu upah kecilnya adalah upah tengah. Sama dengan D4 ini. Yang keren itu tadi gimana? Nah, ulang lagi ya, saya klik FX ini Bu. Yang di bawah gimana? Udah, diklik. Klik apa? Yang ini nih, FX sudah Pak. yang FX di sini nih Bu ya, Oh ini. FX. Ya Bapak Bu, lebih alon-alon aja Bu. Alon Bu. Nah, klik FX sudah keluar seperti ini Bu. Nah, kalau kita akan menghitung menggunakan tren ya fungsinya. Jadi Ibu cari yang namanya tren. Tulis aja di kotak yang pertama nih Bu. Perhatikan dulu yang di sini nih. Tulis tren yang di sini nih. RNB. Begitu tuh. Sudah dapat Bu. Tulis tren ya, kemudian Go mana? Oke ya. go, klik go istilahnya. Go, kalau sudah go langsung ketemu trennya, dibiruin. Go, kalau sudah tulis tren, go, dapat tuh trennya. Dapat terus Kalau sudah klik OK, klik OK. Keluar muncul lagi ya Windows yang berikutnya ya. Ya ini adalah Windowsnya tren, ya, fungsi tren. Di sini ada 4 kotak. Sudah dapat? Oke. Nah di sana ada 4 kotak ya. Ya kotak pertama disebut known YS, kotak kedua known XS, kotak ketiga new XS, kemudian kotak keempat konstan. Nah yang Y itu di dalam struktur skala upah itu adalah upah, X itu di dalam struktur skala upah adalah gojam ya. Jadi kita ini maksudnya adalah YS, known YS itu upah yang diketahui. Nah, yang upah yang diketahui di dalam Excel kita ini adalah yang ada di M4 sampai N4. Silakan di blok. M sama N ya Pak? M sama N, M4 sama N. M4 sampai N4 ya. Kalau sudah kunci, coba tekan F4, keluar nggak dolar seperti itu tuh? Keluar, ada yang nggak keluar? Keluar semua. M4 sampai di blok M4 sampai N4. Yang ini nggak kelihatan ya Bu yang depannya. ini terus Ini yang ini Bu di blok tiga M dan N M ya N ya M sama N. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu sekalian, kalau sudah di range kelihatan di sebelah kirinya ada 2.220 garis miring 11.100 gitu.
Nah, itu berarti udah betul. Kunci sekarang, Bu. Kunci diklik F4. Tekan F4. Ya, keluar dolarnya kan, Bu? Coba tekan FN sama F4. Ya, keluar dolar. Ya, keluar. Ya, berarti kedua ini pakai dua tombol ya. Kalau saya bilang kunci bukan F4 doang, dua tombol itu. Nah, kemudian known X, known yang kotak kedua nih, known X. Nah, itu yaitu golongan jabatan yang diketahui. Ini kotak pertama sama kotak kedua itu dipisahin di dalam penulisan rumusnya itu oleh yang tadi saya sebut titik koma atau koma tadi. Ya. Jadi kalau saya tulis di sini ya, blok dari M5 sampai N5 sama seperti tadi. Kalau sudah kunci. Yang mungkin dalam menyusun struktur skala menggunakan Excel itu biasanya yang familiar dengan Excelnya itu akan agak kesulitan. Tapi nanti kelama-lamaan itu kan kalau biasa menggunakan Excelnya akan lebih mudah. Lanjut, udah dikunci belum? Oke, kita lanjut ke kotak 3, New X. Yang dimaksud dengan New X ini adalah golongan jabatan yang sedang kita hitung upah tengahnya, yaitu golongan jabatan berapa? 2. Golongan jabatan 2 itu ada di sel berapa? Q5. Nah, ya, kalau Q5 sudah nggak usah dikunci ya. Q5. Tulis Q5 aja di kotak ketiga. Sudah, Bapak Ibu sekalian? Perhatikan di sebelah kanannya sudah keluar angka 2 dalam kurung dalam kurungan. Nah, kemudian kotak keempat konstan ini ada dua pilihan, true atau false. True itu artinya kita akan menghitung tren ini secara normal. Sedangkan false itu kita hitung secara tidak normal. Ya. Dalam kasus kita menyusun struktur skala upah ini menghitungnya itu kita akan hitung secara normal. Jadi selalu kita tulis true untuk tren itu. Ya. Tulis true, TRUE misalnya tuh, betul. Sudah. Kalau sudah Bapak Ibu sekalian, tinggal klik OK. Error. Saya malah error. Bapak Ibu sekalian, ada ya? Sudah betul ya? Oh iya. Lanjutin lah. Udah dapat 37 ya? Ada yang error nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Aman ya. Tinggal copy ke bawahnya Bapak sekalian sampai ke 6 nih.
Kalau Bapak Ibu sekalian timpa sampai ke 11 juta 100 juga, hasilnya harusnya sama. Nah, dari kita itu dengan itu tetap Iya, sama. sama. Sama ya? Oke. Sudah, Bapak Ibu sekalian? Ada. Oke. Jadi kita 16,5 jalan untuk skala upah kita, sehingga kita akan menghitung upah terkecil dan upah terbesar. Kita tempatkan cursornya di R4. Kita akan menghitung upah terkecil untuk golongan jabatan 1. Ya, untuk menghitung itu kita akan menggunakan tabel skala upah, yaitu yang untuk upah terkecilnya 2 kali upah tengah dibagi rentang ditambah 2 ya. Kita hitung di sini caranya seperti ini, Bapak Ibu sekalian silakan perhatikan, silakan tulis sama-sama ya. Sama dengan kurung muka ya 2 kali upah tengah atau S4 ya. Jadi 2 kali S4 ya, sama dengan kurung 2 kali S4 kurung tutup garis miring atau garing sama dengan kurung muka 2 kali S4 itu dengarkan saya nih, sama dengan kurung muka 2 kali S4 kurung tutup garing garis miring ya, kurung muka rentang atau P4 ya ditambah 2 kurung tutup. Coba di enter. Berapa hasilnya? 1850. Oke, sama semua ya? Aman? Yang mana? Ya, sama-sama Bu. Sama dengan kurung muka 2 kali S4 kurung tutup 2 kali S4 kurung tutup garing kurung muka P4 ditambah 2 kurung tutup P4 ditambah 2 P4 itu rentang golongan jabatan 1 dapat angkanya 1.850 Bu. Yang ini kalau gue sudah yang sebelah Salah. salah. Oh, berarti rumusnya salah.